bisa bagi-bagi nih, coba ini Indominya ditaruh ini gitu, kayak gitu sih. Oh, asik ya. Kalau Indomie gitu kita agak jarang. Biasanya cemilan yang kita suka bagi-bagi. Terus aku mau tanya ya, kan kita ngomong-ngomong tentang snacks ya yang tadi ditaruh di atas jelly. Nih, kan jadi biasanya ya, kamu pernah nggak kalau misalnya kamu taruh makanan kamu yang bentuknya kayak snacks juga. Misalnya kamu nih beli nih atau bawa dari rumah kayak bawa ciki lah misalnya gitu, kamu taruh di atas jelly gitu. Terus diambil sama penumpang karena dia pikir itu snacksnya. Oh iya, Pernah nggak? gila. Nggak pernah sih. Ya ampun, di tempat kita. Soalnya kan Gelly dijagain terus kan. Jadi ketika dia mau ngambil tuh kayak itu punya kita misalnya kayak gitu mungkin. Tapi aku nggak pernah ngalamin sih kayak gitu yang tiba-tiba penumpang bisa ambil snack itu. Oh, kita Oh, bisa bisa langsung ambil aja gitu. berapa kali. Jadi kalau kita itu misalnya ya, kalau ada kru, ada pramugari atau pramugara atau kadang pilot juga bisa sih, kalau misalnya naik pesawat di flight kita gitu, mereka tuh biasa suka bawa cemilan-cemilan gitu buat kru yang bekerja. Itu kayak tradisinya gitu. Jadi misalnya bawa coklat lah atau bawa biskuit-biskuit gitu atau apapun itulah gitu yang biasanya bisa dibagi-bagi di Geli. Nah, terus kan kadang kita kan bagi-bagi dong di Geli kan. Mau nggak nih? Terus pasti kan kalau udah kayak gitu ada aja yang bercecer gitu. Misalnya orang ini ambil terus udah ambil taruhnya di mana atau apa gitu ya kan. Nanti penumpang ambilin Oh, gitu karena mereka nggak tahu kan yang mana yang punya pesawat, yang mana yang punya kru gitu. iya. Iya. Rancu sih. Terus kadang ya udah deh, kita kadang kan nggak enak ya soalnya emang kita yang berceceran gitu ya. Ya udahlah, ambil aja. Dan yang paling gongnya tau nggak apa yang sering kru lakuin di Gelly Apa? di pantry? Apa? Gosipin penumpang yang ada yang rese, ya nggak sih? Aduh, sumpah. Misalnya tuh buat kalian nih para penumpang yang suka ya misalnya bertingkah aneh-aneh, kalian itu kadang-kadang ya jadi bahan omongan gitu. Sering kayak, iya nih, itu ibu nomor 35A gitu. Masa gue gini-gini, tadi dia giniin gitu kan. Yang kayak gitu sih. Aduh, Emang. kocak. Iya, kadang boarding aja tuh udah sengit banget ya nggak sih? Emosinya tuh udah membara ketika boarding. Misalnya kayak ada cekcok lah gitu antara misalnya kita sama penumpang yang salah sangka gitu, suruh kita ngangkatin barangnya ke atas luggage bin. Terus jadi kayak emosi sesaat gitu loh. Jadi kayak males banget nih sama satu penumpang ini kayak gitu. Tapi kayak tetap di depannya nggak boleh, harus profesional. Iya. Padahal dalam hati dongkol banget. Biasanya kalau penumpang-penumpang yang kayak gitu ya suka kita sebut itu sebagai kayak batch girl atau batch boy. Jadi misalnya kayak batch girl, batch boy itu berarti yang kayak kita di training bareng-bareng, istilahnya temen lu gitu. Iya. Jadi misalnya kita suka Tapi pernah nggak sih misalnya di pantry dia ini apa namanya ada kru yang nggak disukain terus diomongin itu? ada Pernah ya? Iya. Ada ya. banget. Kadang Pokoknya mau dimanapun ya. iya. Sebenarnya mau pekerjaan apapun sih ya. Kalau misal ada orang yang sifatnya aneh aja gitu jadi bahan omongan gitu. Mau ada orangnya nggak ada orangnya ya. Iya, betul. Kadang misalnya ada orangnya aja tuh, itu tuh dia ini yang begitu kan, misalnya kayak gitu kan, yang sifatnya aneh itu kan, kayak gitu. Iya betul. Terus pas Kayak dia gitu sih. datang langsung diem. Iya. Tapi kebanyakan tau nggak, tertawa yang paling sering diomongin kalau di kita ya. Oh iya sih, iya. Tersernya killer
killer, kita lagi terbang sama purser killer. Pasti kayak diomongin gitu kayak pursernya, iya tadi gini. Untungnya aku nggak kena ini, misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba pursernya nongol bilang, ada purser, terus diam, langsung ganti topik gitu. Kalau kita aku nggak tahu nih ya, kamu kayak gini nggak, misalnya ya kamu lagi cerita tentang si purser ini misalnya gitu ya, masa ya tadi itu dia tuh suruh gua kayak gini, padahal kan gini misalnya lagi seru-serunya nih gitu, terus mendadak pursernya datang ke Gelly gitu ya, terus kan pasti kita langsung stop kan, terus kita langsung kode-kodean gitu sama krunya, ke toilet gitu. Terus kita lanjut cerita di toilet. Iya. Oh, kayak gitu. Kita nggak pernah sih. Paling dan nggak pernah ketahuan juga sih. Lu pernah nggak ketahuan kayak lagi ngomongin ternyata ada pursernya di belakang? Atau lagi ada orangnya di belakang? Nggak pernah kan? Pasti udah kodean dari jauh kan? Jadi kayak satu orang tuh duduknya tuh kayak udah di deket aisle gitu duduknya. Jadi kayak ada purser gitu ya. Udah langsung ganti topik. Udah langsung ganti topik. Jadi kalau misalnya di tempat aku dulu itu pesawat kita kan di tengah, ada beberapa jenis pesawat itu yang WC-nya agak jauh dari galley. Jadi WC-nya itu di tengah-tengah cabin gitu. Jadi ini WC cabin, ini juga cabin gitu. Nah, terus biasanya itu kadang itu salah satu tempat kita ngegosipin orang yang ada di galley. Terus caranya itu sambil bawa-bawa tisu roll gitu, sambil bawa-bawa itu spray gitu, kayak pura-pura ngecek WC. Nanti kalau misalnya mereka lewat, cek WC. Terus pernah nggak sih kayak menghindar gitu dari misalnya ada satu orang yang bermasalah misalnya sama kita, atau nggak bermasalah pun kayak kita males aja gitu, takutnya kita yang kena. Jadi kayak misalnya pursernya ke pantry, ke galley gitu kan. Terus kita yang di galley tiba-tiba pura-pura sibuk ngambil apa gitu, mau kayak kemana gitu, mau ke toilet atau kemana gitu. Nanti kalau misalnya dia ke depan, pokoknya tektokannya tuh nggak ketemu terus gitu. Iya kan? Iya banget. Kayak sibukin diri aja gitu. Apalagi iya. Itu kayaknya apalagi pas aku masih awal-awal terbang, aku kayak gitu banget. Aku tuh anaknya males banget gitu ya stay di galley. Soalnya sama kan, kalau di tempat aku juga kan ada senioritas kan. Jadi kalau anak baru tuh pasti ada aja yang salah gitu loh. Daripada semakin lama kamu di galley, pasti semakin banyak kesalahan kamu gitu loh. Kayak semakin banyak yang ditangkep salah gitu loh. Terus banyak yang ngomongin atau apa gitu. Jadi akhirannya males ya udah, terus kerjaannya tuh ambil tray kosong, jalan-jalan aja di cabin, muter-muter. Iya banget. Kayak sibukin diri daripada salah lagi gitu kan. Salah lagi. Iya, nanti malah baru buang ini, salah, baru ngerjain ini salah gitu. Aduh, daripada salah-salah terus, mending udah deh keluar aja gua dari galley. Iya. Ternyata ini berlaku untuk semua kru ya, kru anak-anak baru ya. Aku pikir dulu cuman kayak maskapai aku doang. Enggak. Apalagi mungkin kayak Asia kali ya, mungkin kan masih ada senioritasnya kayak lumayan kuat gitu, jadi kayak masih ya kayak gitu deh. Kalau misalnya kayak kalau misalnya lagi di galley kan paling gitu-gitu doang kita cerita. Udah. Cerita-cerita banyaknya, terus ngobrol sama penumpang, terus makan, ya gitu sih. Jadi buat kalian yang nanya pramugari itu makan gak sih di pesawat? Makan, kita kalau nggak makan gimana? Bahkan kayak flight cuma 45 menit aja kita makan kok gitu. Ada nggak sih flight 45 menit di perusahaan tempat kamu bekerja, itu flight paling singkat berapa lama? Ada kok yang nggak sampai 1 jam. Di jadwal sih pasti 1 jam, tapi sebetulnya biasanya kurang. Aku ada flight cuman 30 menit. Dan itu harus serving snack box. Snack boxnya tanpa minum sih. Jadi kebayang kan, 10 menit naik ya, kan nggak bisa beraktivitas tuh 10 menit. 10 menit turun, nggak bisa beraktivitas juga. Jadi cuman 10 menit
untuk surfing. Oh my god. Terus kita pas dorong troli itu lagi naik tebing, friend. Lagi bener-bener Iya. lagi begini. Tapi udah mati Berat kan banget mesin seat ya. beltnya. Terus udah tarik troli, nariknya setengah mati, dorongnya setengah mati gitu. Bagi. Belum lagi penumpang makannya lama kadang. Kadang udah iya, penumpang makannya tuh udah detik-detik udah mau landing banget, yang ketika udah Bapak Ibu mejanya dilipat kembali, kursinya ditegakkan kembali, udah sampai before landing announcement itu baru yang kayak masih kadang ada belum selesai, kadang baru selesai, jadi kadang dikejar waktu kayak gitu. Gitu sih. Berarti tapi kalian harus ambil sampahnya balik ya atau nggak usah? Iya, kalau kita iya. Tapi ketika udah selesai Di flight landing, yang paling pendek itu. iya. Oh, pantesan. Oke. Iya, kayak rush banget. Tapi kalau udah selesai landing, itu bukan kerjaan kita lagi kan. Tapi kalau masih before landing itu masih kayak ayo gitu. Ayo, Pungut-pungutin. pungut-pungutin gitu. Kalau kita tuh ada yang paling pendek itu di ekonomi kita cuman kasih air putih botol sama kasih coklat gitu, coklat sandwich gitulah. Nah itu abis kita kasih, kita nggak usah ambil balik lagi. Karena kadang mereka juga nggak habis, terus mereka simpen aja gitu. Kadang mereka juga nggak makan, langsung bawa pulang snack box-nya. Tapi di dalam snack box itu biasanya udah ada airnya. Untuk yang flight 30 menit kita udah nggak bagi minuman lagi. Iya sih, itu ya kalau bagi-bagi sih susah sih. Iya, masih susah tuang-tuang. banget, bisa tumpah-tumpah, gila. Aduh. Iya. So guys, itulah bincang-bincang sama Efrin. Ternyata ya, di balik cabin di Geli itu kita banyak kesamaan, ngelakuin hal apa aja. Dari mulai cerita-cerita mantan pacar atau pacar, pokoknya kayak kehidupan-kehidupan dari masing-masing background. Terus juga kadang nyemil, makan, bawa bekal, bagi-bagi makanan ke kru dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kemiripan banget ya, Frin ya. Buat kalian yang nonton ini jadi pasti lebih tahu kegiatan pramugara apa yang dilakuin setelah surfing meal gitu. Pas lagi ngumpul-ngumpul di belakang yang pada kepo jadi pada tahu. Oke deh kalau gitu, thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.